Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari dengan NIM 220903501040 dari kelas manajemen H. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah ekonomi makro. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor. Apa itu ekonomi tiga sektor? Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan dua aliran pembayaran. Yang pertama, pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah, dan yang kedua, pengeluaran pemerintah. Kedua bentuk aliran pengeluaran ini akan mengubah pola aliran perputaran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi tiga sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh karena itu, ekonomi tiga sektor dinamakan juga sebagai ekonomi tertutup. Aliran-aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi tiga sektor. Fungsi dan peran perekonomian tiga sektor atau lazim disebut campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran ini akan menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah, serta hal ini merupakan sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa-jasa yang telah diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dikutip oleh pemerintah terdiri dari dua. Yang pertama, pajak dari segi pungutannya. Pajak dari segi pungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, pajak dari segi bentuknya. Pajak dari segi bentuknya terdiri dari pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Efek pajak atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Efek pajak terhadap konsumsi yaitu yang pertama, efek pengurangan konsumsi. Pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang-barang konsumsi yang mungkin mengurangi daya beli konsumen. Yang kedua, efek penghematan. Pajak yang mengenakan biaya masuk pada barang-barang tertentu dapat mendorong konsumen untuk lebih berhemat dan mengurangi pembelian barang-barang tersebut. Yang ketiga, efek substitusi. Pajak pada suatu jenis barang dapat mendorong konsumen untuk beralih ke barang sejenis yang tidak terkena pajak. Yang keempat, efek pendapatan. Pajak penghasilan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi, yaitu pada gilirannya dapat memengaruhi konsumsi. Yang terakhir, efek pajak khusus. Beberapa negara memberlakukan pajak khusus pada alkohol, tembakau, atau makanan cepat saji untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut yang dianggap tidak sehat. Efek pajak terhadap tabungan rumah tangga yaitu yang pertama, efek pajak penghasilan. Pajak atas penghasilan yang diterima dari investasi atau bunga tabungan dapat mengurangi intensif untuk menyimpan uang karena pajak akan mengurangi pengembalian investasi. Yang kedua, efek pajak transaksi. Pajak atas transaksi keuangan seperti pajak atas bunga atau dividen dapat langsung mempengaruhi penghasilan yang diterima dari tabungan. Yang ketiga, efek pajak pensiun. Pajak yang berlaku pada rekening pensiun atau investasi jangka panjang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menabung pada masa pensiun. Yang keempat, efek pajak atas keuntungan modal. Pajak atas keuntungan modal dari investasi dalam saham atau properti juga dapat mempengaruhi tingkat tabungan. Yang terakhir, efek pajak khusus. Beberapa negara memberlakukan pajak khusus yang mendorong tabungan khusus seperti program pensiun berbasis pajak atau rekening tabungan pendidikan. Pengeluaran pemerintah dan faktor-faktor yang menentukannya. Penentu-penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima.
Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Fungsi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari suatu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran ekonomi, misalnya pendapatan pajak berkurang, tetapi untuk mengatasi pengangguran itu, pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam perbelanjaannya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku.